warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai Kakak Munawarah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Kakak Munawarah ini telah menyelesaikan hafalan 30 juznya di Sekolah Tinggi Ilmu Raha Amuntai. Baik Kakak, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Kakak memulai untuk menghafal Al-Quran? Untuk memulai menghafal Al-Quran yaitu ketika baru masuk ke STQ Amuntai. Jadi sebelum masuk belum pernah menghafal. Kayak surah Al-Bayyinah itu semalam belum hafal. Kalau kebanyakan kan dari Al-Bayyinah itu sudah hafal. Ini belum pernah. Jadi dia mulai awal, dari mulai juz 30 menghafalnya? Dari awal masuk ke SD. Bahkan pas semester 1 itu belum bisa menghafal. Karena kan di STQ kita ada program tahsin. Ya. Tahsin kakak semalam wajib 1 semester. Kalau yang sebagian ada yang 2 bulan aja tahsinnya sudah bisa, ada yang 3 bulan. Kalau kakak semalam udah 1 semester. Jadi pas semester 2 di STQ baru mulai menghafal. Terus bagaimana perasaan kakak seperti tahsin itu kan memulai hafalan kita untuk memperdalam itu gimana? Kalau untuk tahsinnya itu lumayan susah karena apalagi masalah huruf za gitu nah, yang huruf sama itu sangat susah. Bahkan pernah itu sampai lelah kepaluhan saking berusahanya supaya bisa benar-benar bisa mengucapkan huruf tersebut. Dan kami biasanya itu sama teman, jadi setelah itu temannya jagakan. Otomatis kalau kita salah atau lambat bisa itu sedikit banyaknya pasti ada perasaan malu sama teman. Terus waktu ternyaman kakak untuk menghafal Al-Quran itu apakah ada waktu khusus, misalnya imbah maghrib? Kalau waktu khusus itu ada sama maghrib sama habis subuh. Itu biasanya kalau waktu itu jangan gunakan untuk apapun. Sama maghrib itu kalau bisa jangan sampai ke HP. Kalau ke HP otomatis Qurannya akan lewat. Terus kakak apakah pernah merasa terbebani dengan adanya hafalan ini? Terbebani itu ada, apalagi melihat teman lebih banyak hafalan daripada kita, itu jadi apa ya? Jadi nilai negatif sendiri supaya untuk lebih bagus lagi. Biasanya kalau ada teman yang hafalannya jauh dari kita, apalagi yang teman itu satu kursi sama kita di kampus, di kelas, nah itu sangat jadi beban yang ya memang jadi penuh motivasi juga sih sekali. Motivasi untuk kita lebih maju dalam menghafal gitu. Baik teman-teman, jadi teman-teman di sini tetap semangat walaupun menghafalnya penuh dengan lika-liku, tetapi harus tetap semangat untuk menghafalnya. Contohnya kakak ini, beliau itu tidak sebelum masuk ke STIQ, beliau tidak memiliki hafalan Al-Quran. Bahkan surah Ad-Duha atau Al-Bayyinah aja beliau kurang hafal ya kak. Tetapi dengan semangat dan motivasi kakaknya bisa, alhamdulillah ya, atas izin Allah kakaknya bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Alhamdulillah. Metode kakak dalam menghafal. Kalau metode menghafal itu menurut kakak kita kenali diri masing-masing. Contoh, ada seorang yang dia itu akan bisa hafal kalau dia bersuara dengan nyaring. Nah, otomatis itu di suara. Nah, jadi kalau dia memang fokusnya di suara, kalau kadang nyaring bersuara tidak bisa menghafal, carilah tempat yang tidak bising, tidak bising dan dia bisa menyendiri. Kalau di tempat bising otomatis suara tidak bisa masuk. Atau ada teman lain juga yang menghafal, otomatis kalau dia di sana menghafal temannya terganggu. Nah, kalau kakak itu tipe orang yang menghafal itu dengan melihat. Jadi kakak biasanya merem saja, lihat ini kita contoh, lihat dia aja sampai beberapa menit terus baru dibaca. Jadi kadang terfokus ke bacaan, lebih kepada penglihatan karena memang basicnya di mata. Jadi kenali diri masing-masing, apakah basicmu di pendengaran atau di mata. Kalau memang pendengaran, cari tempat yang tidak bising. Kalau di melihat biasanya sekalipun bising itu tetap bisa masuk karena basicnya di penglihatan. Tapi bisa juga penglihatan sama pendengaran. Ya, itu orangnya yang istimewa, jarang ada antara 10 itu paling 1-2 orang biasanya.
bagaimana cara kakak membagi waktu antara menghafal dan kuliah? Bagi waktu, ya itulah, kalau kita mau berhasil harus bisa membagi waktu. Salah satu cara membagi waktu yang pertama, untuk menghafal itu fokuskan setelah subuh sama maghrib, itu khusus menghafal. Jadi jangan diisi dengan yang lain, sekalipun misal banyak sekali tugas, usahakan subuh itu jangan sampai kerjakan tugas sama maghrib. Nah, habis itu kalau untuk tugas biasanya kakak memang punya jadwal masing-masing, menghafal subuh sama dengan maghrib. Adapun untuk tugas itu biasanya tengah malam. Jadi memang orang yang suka ngerjakan tengah malam, kira-kira jam 9 ke atas biasanya baru ngerjakan tugas. Dan juga kalau malam biasanya itu jarang kakak gunakan untuk menghafal, karena kalau kakak menghafal lewat dari isya itu kededa yang bisa masuk ke itu. Udah tugas kecapean saja. ya, Mak? Ya, jadi kalau siang biasanya organisasi, karena kan ya organisasi itu penting ya. Sekalipun kita menghafal Quran, organisasi itu penting. Apalagi kalau kita sudah lulus, kita mau cari kerjaan itu harus bisa organisasi. Dari organisasi punya banyak teman, dan dari teman itu bisa nanti memberikan kita kerjaan, kenalan masing-masing banyak. Nah, terus apa saja kesulitan kakak dalam menghafal Al-Quran ini? Setelah menghafalnya, kalau membagi waktunya insya Allah bisa aja, itu terkendali aja. Kalau kesulitannya itu kebanyakannya dari ayatnya. Kita nemu itu ayat yang sulit, yang jarang kita temui. Jadi biasanya kalau dapat ayat itu sampai 2-3 kali, 4 kali dibaca masih apalah, masih susah. Tapi kalau ayat tersebut misal ada di awal surah, kira-kira lembar pertama, lembar kedua. Nah, kalau ayat tersebut ada di lembar itu, kita masih enak hafalnya, sekalipun sulit. Tapi kalau sudah masuk ke lembar kelima, keenam, yang tengah-tengah, itu biasanya memang sangat sulit masuknya. Kalau boleh tahu nih kak, sekali menghafal itu bisa satu halaman atau beberapa lembar atau Ada target tertentu Atau kakak dalam target satu hari untuk menghafal? Target ada. Kita di SDK biasanya 3 kali kan setoran, 3 kali seminggu. Nah, target kakak biasanya 1 kali setoran itu harus dapat minimal 1 lembar. Ya, 1 lembar minimal. Jadi kalau misal ada organisasi apa yang maulah tetapi tercapai Quran, itu otomatis pas subuhnya lebih ya lebih bangun itu lebih awal untuk menghafal biasanya. Jadi harus kayak kalau sudah target jangan sampai kadang mencapai target tersebut. Target 1 kali setoran harus 1 lembar. Jadi biasanya kakak jarang kurang dari 1 lembar. 1 lembar terus. Lalu kapan kakak menyelesaikan hafalan kakak? Ya, terakhir menyelesaikan hafalan itu pas semester 7, biasanya tanggal 9 November 2020, jadi sudah 1 tahun yang lalu. Itu pas semester 7 sebelum PPL, sebelum KKN juga. Dan ketika menghatamkannya itu ketika kita kuliah online. Namanya online kan banyak waktu luang itu. Nah, kuliah biasa sudah ngisi absen aja, habis itu dari cuma tidur, lebih baik di asrama gunakan untuk menghafal semalam. Terus bagaimana perasaan kakak saat itu? Perasaannya saat menyelesaikan hafalan gitu maksudnya? Perasaannya itu campur aduk kan, ada yang dari bahagia, sedihnya ada juga. Bahagianya kan wow gitu, kayak teman-temannya kayak Masya Allah, pasti ada kata-kata itulah untuk kita. Tapi yang negatifnya juga kayak ada beban sendiri. Oh, aku sekarang sudah 30 juz, otomatis harus lebih banyak waktu untuk merajaahnya, harus lebih bisa bagi waktu. Sedangkan itu kan sudah semester 7, otomatis semester 8 harus PPL, KKN, skripsi, dan juga mau cari kerja. Jadi kan kayak jadi beban juga. Bisakah kita membagi waktu di tengah kesibukan untuk merajaah?